Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kembali lagi saya kali ini ingin memberikan sebuah contoh ataupun gambaran terkait soal-soal pretest PPG pada tahun 2022 ini, yakni terkhusus bagi guru mapel bahasa Indonesia atau guru yang mengambil PPG yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti apa gambaran soalnya yang akan keluar pada pretest kali ini? Langsung saja Bapak Ibu, soal nomor 1. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku, pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. Kemudian B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Jadi jawaban yang benar yaitu, ini ada ketinggalan, yang E, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Jawabannya yaitu yang benar yang E, Bapak Ibu, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Lanjut soal nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, E. Keterampilan. Jawaban yang benar yaitu yang C. Pengetahuan prosedural. Lanjut soal nomor 3. Di dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Dia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya yang benar yaitu yang B. Scientific. Lanjut soal nomor 4. Seorang guru meminta peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawaban yang benar yaitu yang B. Scientific. Lanjut soal nomor 5. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, yakni mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, D. Audio dan atau IT, E. Non-cetak dan atau cetak. Jawaban yang benar yaitu yang C. Audiovisual dan atau visual. Lanjut soal nomor
6. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, yakni mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, teks berita dalam surat kabar. Jawaban yang benar yaitu yang B, Bapak Ibu. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Lanjut soal nomor 7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebangsaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Jawaban yang benar yaitu yang E, rubrik penilaian proyek. Lanjut soal nomor 8. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Metode dan model pembelajaran. Jawabannya yang benar yang E, metode dan model pembelajaran. Lanjut soal nomor 9. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya yang B. Scientific. Soal nomor 10. Di dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya yaitu yang C. Discovery. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja terkait contoh ataupun gambaran soal-soal pretest terkhusus yakni mapel bahasa Indonesia. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam menghadapi soal pretest pada tahun ini. Semoga diberi kelancaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.